Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santo Pius yang ke-10, seorang paus. Dia dilahirkan dari keluarga miskin, hidup sederhana, dan meninggal pun dengan cara sangat sederhana dan sangat miskin. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada saat dia diangkat menjadi seorang uskup, dia berjuang untuk memperbarui cara hidup para imamnya dan juga seminari. Dan suatu ketika dia pun diangkat menjadi seorang paus. Dia sangat tegas dengan segala ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran gereja. Dan dia juga yang menghidupkan yaitu musik liturgi dan juga devosi kepada Bunda Maria dan penerimaan komuni kudus pada setiap hari. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Santo Pius yang ke-10 sudah berjuang untuk menjadi gembala yang baik kepada domba-dombanya. Dia sungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepada dirinya sebagai pengganti Santo Petrus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam Injil rumus umum yang bersangkutan, Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Simon anak Yohanes, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Petrus pun menjawab, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Jawab Yesus sebagai penitensi bagi Petrus sebanyak 3 kali. Pada pertanyaan ketiga, Petrus itu menangis. Mengapa demikian? Karena dalam budaya Yahudi, ketika ditanyakan sampai ke 3 kali, itu sungguh-sungguh artinya itu pertanyaan itu sungguh berasal dari hati yang sangat mendalam dan membutuhkan jawaban kepastian yang juga berasal dari dalam hati, bukan saja secara pikiran maupun kehendak, tetapi dalam diri hati. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus? Karena Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, maka itu Yesus pun memberikan pengampunan kepada Petrus sebanyak 3 kali. Ada 2 tokoh yang sangat terkenal dalam kitab suci dalam perjanjian baru, yaitu Yudas Iskariot dan Petrus. Tetapi kalau kita perhatikan, seringkali kita memberikan porsi yang lebih besar kepada Yudas Iskariot. Karena apa? Dia menjual Yesus demi hanya untuk nafsunya untuk mendapatkan uang. Tetapi kalau kita melihat kadar dosanya itu sama. Petrus itu juga menolak Yesus dengan menyangkal Yesus, dan Yudas Iskariot juga menyangkal dan menolak Yesus. Sama-sama berdosa, jatuh dalam dosa yang berat. Tetapi 2 pribadi ini ketika berhadapan dengan dosa, 2 pribadi ini sangat berbeda. Yudas Iskariot ketika jatuh dalam dosa, dia sungguh menyesali dosanya, bahkan dia menghakimi dirinya, dan apa akibatnya? Dia pun membunuh dirinya sendiri. Yang berikutnya, Petrus, dia sungguh menyesali atas dosa-dosanya karena menyangkal Tuhan Yesus, tetapi dia tidak jatuh dan tenggelam dalam penyesalan, dia tetap pergi mencari Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dari sikap Petrus inilah kita belajar. Ketika kita jatuh dalam dosa, seringkali kita menyesali dosa-dosa kita dan bahkan kita menghakimi diri kita. Dan setan senantiasa paling suka dengan pribadi-pribadi yang selalu menghakimi dirinya sehingga orang itu pun tidak mau bangkit. Tetapi kita belajar seperti Petrus. Dia menyesali dosa-dosanya, dia bangkit, dan dia mencari Tuhan Yesus, dan dia pun mendapat pengampunan dosa, bahkan mendapat perintah penitensi, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita tahu pada saat akhir hidup Petrus, ketika dia menjadi seorang gembala utama di tengah-tengah jemaat gereja perdana, pada saat itu Kaisar Nero ingin membakar kota Roma, dan setelah dia membakar kota Roma, dia pun mengfitnah orang-orang pengikut Kristus yang membakar kota Roma. Maka itu orang-orang Roma sangat marah kepada para pengikut Kristus gereja perdana dan mulai membunuh dan mulai memukul, mulai menyiksa para jemaat gereja perdana. Dan umat pada saat itu menyuruh Petrus untuk segera pergi dari kota Roma, dan Petrus segera pergi meninggalkan kota Roma. Dalam perjalanan ketika hendak meninggalkan kota Roma, Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, engkau mau pergi kemana? Pada saat itu Petrus sadar dan ingat akan penitensi yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan akhirnya Petrus kembali ke Vatikan, dan dia pun disalibkan di Bukit Vatikan di Roma, yang saat ini terkenal dengan Basilika Santo Petrus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan,
Petrus mendapat penentensi dari Tuhan Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku," dan dia juga berjuang untuk melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan kepadanya. Sama seperti Santo Pius yang ke-10 Paus, dia berjuang untuk menggembalakan domba-domba Yesus dengan sebaik mungkin. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Anda yang dipanggil menjadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, Anda juga dipanggil untuk menggembalakan domba-dombamu, yaitu anak-anakmu. Jadi belajarlah seperti Petrus, belajarlah seperti Santo Pius yang ke-10, mintalah Roh Kudus setiap hari supaya engkau pun bisa menjadi gembala yang baik bagi domba-dombamu. Tuhan pasti tidak pernah akan meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh setia berjuang untuk melaksanakan apa yang Ia perintahkan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jikalau saat ini pun situasimu engkau jatuh dalam dosa yang berat, belajarlah seperti Petrus. Pergilah kepada Tuhan Yesus dalam sakramen tobat, mintalah pengampunan. Pada saat itu engkau akan bangkit menjadi seperti manusia baru, dan berjuanglah juga menjadi gembala di dalam kehidupanmu masing-masing. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.